Pak, ini juga kan tujuannya computer base ini untuk meminimalisir adanya mencontek. Karena mencontek ini dikatakan memang menjadi masalah yang akut gitu di Indonesia. Ini makanya kita ada Rizky di sini karena Rizky dulu drop out dari sekolah karena tidak puas gitu ya dengan orang-orang yang aksi mencontek itu. Diyakini apakah kalau memang ini berhasil akan efektif, akan siswa lebih jujur? Ya, seperti kemarin ya, ketika ujian, ketika kita lihat di beberapa sekolah itu malah seperti ini cara ngatur komputer ini. Ya. Jadi mereka berjejer. Tetapi karena ujian itu tidak menggunakan kertas, kalau menggunakan kertas maka soalnya itu sudah pasti sama. Walaupun dirubah, misalnya satu kelas 5 jenis, pernah dicoba 20 dan banyak masalah. Kalau sekarang, soal yang ada di satu komputer dan komputer lain, bobotnya sama, soalnya lain. Jadi ketika mereka mengerjakan, mau lihat tetangganya juga mau dikerjain beda. Bahkan kemarin kita uji coba, mata pelajarannya berbeda-beda satu ruang kelas. Jadi anak itu ikut ujian matematika, ya sampingnya ujian geografi, sampingnya bahasa Indonesia, dan tidak ada masalah. Justru kita bisa memastikan anak cukup waktunya. Misalnya, ketika ada satu anak yang mulai langsung dihitung 2 jam, yang sebelahnya belum mulai dulu, dia 5 menit kemudian, 10 menit kemudian baru mulai. Hitungannya adalah hitungan netnya, bukan jam lonceng, tapi jam dia login baru mulai. Wow, itu berarti sangat detail sekali ya Pak persiapannya. Nah, Rizky ini salah satu pemenang dari Kick Andy Heroes tahun ini ya, karena membuat yayasan ini untuk mengedukasi warga-warga yang putus sekolah di Jakarta. Nah, kamu kan waktu itu punya pengalaman tidak puas dengan soal mencontek yang ada di sekolah. Kamu dengan adanya sistem computer base ini, nyesel nggak sih pada sekolah? Harusnya ini dari dulu ya kalau gitu ya sistemnya ada ya. Menurut kamu bisa efektif nggak? Sepengetahuan saya sih, kalau secara pribadi saya melihat ini merupakan salah satu terobosan yang mungkin juga efektif untuk meminimalisir tindak kecurangan. Karena mungkin di zaman saya dulu ujian manual, masing-masing bahkan satu hari satu pelajaran yang sama semua diujikan dengan lembar soal yang juga sama. Jadi apabila saya melihat ke depan, ke samping, ke belakang, soal yang diujikan juga sama. Nah, tapi kalau ngelihat kita sekarang yang memang sudah lebih lebih progresif dalam hal teknologi segala macam, kita lihat tuh apakah mereka memang anak-anak student Indonesia ini udah siap gitu loh untuk menghadapi computer based test ini. Kalau saya melihat ketika berinteraksi dengan teman-teman putus sekolah yang ada di yayasan, minimal pasti mereka punya satu akun media sosial. At least kita bisa bilang mereka sebenarnya cukup melek secara teknologi. Dan apalagi untuk teman-teman yang masih muda, rasanya untuk mempelajari teknologi bukan suatu hambatan yang besar ya Mbak. Karena sampai sekarang pun saya juga tetap masih mempelajari teknologi. Jadi buat yang muda-muda sih harusnya nggak ada masalah ya kalau gitu. Ini kalau kita lihat ini ada contek massal di India, mungkin Bapak sama Rizky juga pernah lihat ini, di mana orang tua bahkan polisi juga ikut membantu anak-anaknya di situ untuk memberikan contekan karena saking takutnya nggak lulus. Mudah-mudahan jangan sampai ada kayak gini ya Pak ya di Indonesia. Iya betul, karena itu salah satu faktor yang membuat ujian itu penuh resiko adalah ketika itu dikaitkan dengan kelulusan. Makanya jadi tidak lagi menjadi syarat. Sekarang kami pastikan bahwa itu bukan kelulusan, dan beredar rumor misalnya minimal 5,5 nilainya, sama sekali tidak ada nilai minimal. Bahkan jika Anda ingin mengulang, boleh mengulang tahun depan. Jadi kita ingin mengubah ujian itu. Bukan selama ini kan kemarin-kemarin misalnya ujian karena takut tidak lulus maka belajar. Belajar itu kenapa? Karena takut tidak lulus. Kalau sekarang kita ingin rubah, kenapa belajar? Karena saya ingin nilainya baik. Supaya apa? Supaya saya bisa mendapatkan sekolah yang saya cita-citakan. Jadi dia belajar keras ingin mendapatkan sesuatu, bukan lari dari sesuatu. Nah, itu perubahan mindset. Terus yang kedua, nanti pelaporannya pun, ini sekarang ujiannya online. Pelaporannya pun akan detail, Mbak Andini. Jadi kalau kemarin kita hanya matematika misalnya, angka matematika saja. Kalau sekarang dibagi dan diberikan penjelasan. Misalnya dapat angka 6 artinya apa, angka 8 artinya apa, sudah dikuasai apa, yang belum dikuasai apa. Jadi orang tua, guru, kepala sekolah itu bisa mengerti makna nilai dari sebuah ujian. Jadi kita ingin mengubah ujian dari semata-mata hasil ujian atas hasil belajar, kita ingin menjadikan ujian ini sebagai bagian dari pembelajaran. Kita lihat ini juga nanti ada iklan ini, anak-anak yang menghadapi ujian karena saking takutnya sudah mempersiapkan contekan di bajunya dan lain-lain. Tapi Pak, yang saya juga ingin tanyakan kepada Pak Anies, apakah nantinya ini akan ada
ujian nasional akan benar-benar ditiadakan kalau memang sekarang tidak menjadi syarat kelulusan? Bukan. Jadi ujian nasional itu harus dipahami sebagai hak siswa. Hak siswa untuk mengetahui hasilnya. Oke. Kewajiban negara untuk memberikan hasil itu. Jadi ini konteksnya harus dipahami. Oke. Kemudian yang kedua, ketika kita melakukan ujian nasional ini, manfaat dari ujian nasional itu dipakai untuk pengembangan mutu sekolah, peningkatan guru, sekaligus bagi anak untuk melihat capaiannya. Oke. Nah, yang kita ingin pastikan di sini adalah kita tidak ingin mata pelajaran tertentu itu menjadi mata pelajaran yang jadi konsentrasi satu sekolah. Kan anak-anak, karena itu kita katakan kelulusan sekolah yang menentukan. Dari mana? Semua mata pelajaran yang sekolah ajarkan. Kalau kita seperti selama ini hanya karena ujian nasional, maka konsentrasi anak sudah kelas 3 adalah pada mata pelajaran itu. 4 mata pelajaran atau 6 mata pelajaran. Yang lainnya tidak penting. Coba Rizky punya pengalaman begitu barangkali. Benar. Di sekolah seakan-akan seni menjadi tidak penting, seakan-akan pelajaran agama menjadi tidak penting. Jadi nggak yang berupa talent itu nggak diasah ya kalau gitu. Ya. Enak. Tapi UN itu diperlukan karena ada standar-standar yang ditentukan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, di mana kita ingin juga tunjukkan pada anak-anak capaian di mana.